Sektor perikanan merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Hal ini juga didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui fokus strategi Blue Economy. Strategi ini dilakukan guna memulihkan kesehatan laut dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan untuk keberlanjutan daerah maupun negara. Perikanan budidaya merupakan subsektor yang sedang mengalami pengembangan yang sangat signifikan. Terlebih dari komoditas unggulan di kancah nasional maupun internasional yaitu udang. Udang sangat dinikmati oleh masyarakat luas karena memiliki rasa yang lezat, nilai gizi yang tinggi, dan lain sebagainya. Nilai produksi udang Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, produksi udang mencapai angka sebesar 1,1 juta ton, meningkat sebanyak 15% dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam sektor perikanan budidaya udang di Indonesia. Bahkan Indonesia telah menetapkan target ambisius melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi udang hingga 250% pada tahun 2024. Untuk mencapai produksi udang yang optimal, penting untuk menggunakan benih yang unggul dan berkelanjutan. Namun benih udang yang baru dipanen sangat rentan mengalami stres jika proses perhitungan tidak dilakukan dengan cepat dan tepat, bahkan menyebabkan mortalitas sehingga merugikan bagi para pembudidaya. Sampai saat ini masih banyak pembudidaya udang yang melakukan perhitungan benih secara manual dengan metode sampling atau menghitung satu persatu. Misalnya, menggunakan sendok dengan kapasitas 500 ml yang dapat menampung 300 benih udang. Perhitungan tersebut tidak efektif, efisien, dan bahkan kurang akurat. Hal ini merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh para pembudidaya udang di Indonesia. Oleh karena itu, kami tim Untouched Universitas Jenderal Sudirman yang beranggotakan saya sendiri, Indra Sindu beserta rekan saya, Ezra dan Agung dengan bangga mengkomersialisasikan Untouched Counter, rancang bangun penghitung benih udang berbasis Untouched menggunakan sensor infrared LED dengan microcontroller Raspberry Pi 3B. Untouched pertama kali diinisiasi oleh tim PKMKC PIMNAS tahun 2020 yang diketuai oleh Soimatun dan kawan-kawan dari Universitas Jenderal Sudirman. Dibuat dengan menggunakan bahan fiber dan dirancang agar mudah dibawa secara portable. Alat ini berfungsi dengan prinsip kerja yang mengandalkan sensor infrared LED untuk mendeteksi benih udang sehingga antar sangat mudah dipahami dan diaplikasikan oleh pembenih-pembenih udang. Ketika benih udang melewati sensor yang saling berhadapan, akan terhitung sebagai satu dan demikian seterusnya. Saat diaktifkan, Raspberry Pi akan menginisiasi semua pin yang terhubung termasuk sensor dan LCD yang terhubung melalui pin Arduino. Sensor infrared LED akan memberikan nilai digital, high atau low berdasarkan pembacaan sensor tersebut. Sensor pada antar akan memberikan hasil pembacaan low apabila pantulan sinar inframerah terhalang atau terserap oleh objek warna gelap atau hitam. Namun, jika cahaya inframerah tidak terhalang, maka sensor akan memberikan hasil pembacaan high. Proses perhitungan atau counting dilakukan berdasarkan hasil pembacaan sensor dan kondisinya. Jika hasil pembacaan sensor adalah high, maka akan dihitung sebagai 0 dan tetap. Sistem antar menggunakan satu modul infrared dengan 5 sensor untuk operasinya. Saat hasil pembacaan sensor adalah low, terdapat dua kondisi yang dapat diatur. Yang pertama adalah jika kondisi perhitungan sebelumnya adalah belum bertambah, maka penghitungan akan ditambah 1. Kedua, jika kondisi perhitungan sebelumnya adalah sudah bertambah, maka penghitungan akan tetap atau 0. Penyusunan kondisi ini dilakukan ganda untuk menghindari penghitungan ganda atau double counting saat satu benih udang melewati sensor. Dari cara kerja, mari kita beralih ke cara penggunaan. Untouched counter ini mudah dan simple. Yang pertama adalah letakkanlah benih udang ke dalam wadah. Selanjutnya beri aliran air dan atur arus yang diinginkan untuk mengalihkan benih udang menuju tempat perhitungan. Kemudian setiap benih udang akan melewati pipa kecil yang disisipkan ke sensor infrared. Hasil perhitungan dari sensor akan diolah oleh microcontroller yang kemudian akan dibaca dan ditampilkan pada LCD. Komersialisasi Untouched Counter menjadi perlu untuk dilaksanakan saat ini, mengingat adanya peningkatan produksi udang dan ekspornya berturut-turut selama 4 tahun. Selain itu, dalam produk sejenis sejauh ini kurang mengakomodir bagi pasar, di mana sejauh ini UMKM yang berkutat, tapi produk yang ada harganya mahal dan hanya untuk kapasitas yang besar. Sedangkan produk sebelumnya yang ada yakni menggunakan sensor optik, sehingga itu tidak relevan. Oleh karena itu, teknologi yang mudah digunakan dan terjangkau dirasa sangat dibutuhkan pada saat ini.
Kami berorientasi pada customer dengan menyasar pemenih-pemenih udang di Indonesia, khususnya berada di wilayah pesisir terdekat yaitu daerah Cilacap, dan kami berkomitmen agar Antar dapat menyasar target pasar karena kemudahan dalam pemahaman dan pengaplikasiannya. Market size yang dijadikan acuan oleh Antar yakni TAM, SAM, dan SOM. Berdasarkan data KKP, luas tambak udang di Indonesia mencapai 562.000 hektar. Terdapat pula 93% diantaranya merupakan jumlah tambak tradisional atau 522.660 hektar. Dan kami berusaha untuk menyasar 5% dari pembudidaya tersebut atau sebesar 26.124 hektar pembudidaya. Kelebihan dari Antar antara lain menggunakan sensor yang memiliki tingkat akurasi 95,8% sampai 100% atau lebih akurat dibandingkan alat lain. Yang kedua adalah portable, dan terakhir adalah terjangkau dan tidak menambah biaya tambahan. Antar saat ini berada di level 5 TKT, di mana teknologi secara valid dan relevan terhadap permasalahan yang ada. Roadmap produk dari Antar antara lain yakni 2023 akan melakukan pengurusan, perizinan, hak, dan produksi. Tahun 2024 akan melakukan ekspansi pasar lokal. Tahun 2025 akan melakukan diversifikasi dan pengembangan produk. Dan tahun 2026 akan melakukan ekspansi internasional. Berikut adalah model bisnis untuk komersialisasi yang akan kami terapkan terhadap Antar. Model bisnis tahap pertama yakni pra-penjualan, di mana sebelum produk akan dibuat, kami dapat menerima pre-order, baik dalam versi orisinal, produk maupun kustomisasi berdasarkan kebutuhan dari pelanggan. Di mana cara ini mampu mencegah kemungkinan kerugian akibat produk tidak terjual, serta meningkatkan personalisasi produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan dari mereka. Model bisnis berikutnya yakni fase penjualan, di mana produk yang dibuat tidak berdasarkan pesanan akan kami komersialisasikan dalam 3 cara, yakni penyewaan, penjualan, dan bagi hasil. Adanya cara penyewaan akan membantu kami untuk memberikan edukasi kepada pasar atas produk, sekaligus menjadi strategi pemasaran untuk meningkatkan brand awareness dengan penawaran biaya yang murah dan penggunaan yang terbatas. Cara kedua yakni kami akan menjual produk fisik melalui e-commerce, toko fisik, dengan bekerja sama dengan retail maupun bootstrap. Cara ini untuk mengoptimalisasi pemasaran secara offline maupun online. Terakhir, melalui model bagi hasil, kami akan bekerja sama dengan komunitas maupun koperasi pembudidaya udang dengan cara bagi hasil. Melalui cara ini, kami dapat meningkatkan resistensi serta barrier bagi produk sejenis. Dalam fase pasca penjualan, kami akan menyediakan 2 cara untuk model bisnis, yakni maintenance centers dan penjualan suku cadang dan pengembangan alatnya. Dalam maintenance center, kami akan menggaransi penggunaan alat selama 6 bulan. Dan untuk menjamin keberlanjutan dan kebermanfaatan alat serta memelihara hubungan dengan konsumen, kami juga akan membuat jasa reparasi atau perbaikan berorientasi profit. Di sisi lain, kami juga akan menjual suku cadang dengan harga yang juga terjangkau, serta untuk mengantisipasi tidak kompatibelnya alat dengan suku cadang yang berbeda. Berikut adalah analisis keuangan yang akan kami lakukan dalam rangka komersialisasi Antar, di mana terdapat 2 indikator penting, yakni yang pertama, ROI mencapai 44% dalam keuntungan dalam 1 tahun, yang mencapai Rp82.635.500, dan yang kedua adalah di mana payback period atau BEP akan dicapai dalam 10 bulan dan 29 hari, yang artinya alat ini memiliki prospek yang baik dalam penggunaan bisnisnya. Untuk analisis pemangku kepentingan, kami mengidentifikasi 5 subjek, yakni 1. Tim Invensi selaku pelaksana dan pengeksekusi rancangan komersialisasi. 2. Universitas Jenderal Sudirman selaku fasilitator bagi tim Invensi. 3. Investor selaku pemberi tunjangan dana. 4. Komunitas pembudidaya udang selaku subjek implementasi alat dan pasar produk depannya. Dan terakhir 5 adalah masyarakat sebagai penerima manfaat. Berdasarkan hasil yang kami paparkan, penggunaan Untouched Counter merupakan wujud optimalisasi blue economy dalam peningkatan produksi dan profitabilitas para pembudidaya udang di Indonesia. Maka dari itu, Untouched Counter layak untuk dikomersialisasikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Kemdikbudristek dan Universitas Jenderal Sudirman atas dukungannya. Kami, tim Untouched, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.